Simbol 121 dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan agama Islam atau Islam yang rahmatan lil alamin. 121 simbol dari perjalanan agama Islam dari zaman ke zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Zaman Nabi Adam mau diciptakan, malaikat dan iblis tidak mau menerima, sedangkan itu sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak hanya untuknya. Pada akhirnya keduanya sebagai sumber keilmuannya manusia, yang ilmunya di dalam kebenaran yang menyampaikan malaikat Jibril, yang keilmuannya yang di dalam kesesatan datangnya dari iblis. Dari zaman ke zaman beralihnya zaman Nabi yang sebelumnya ke zaman Nabi berikutnya. Di zamannya Nabi Adam atau keturunannya Nabi Adam, setiap ada orang yang sekiranya dapat dijadikan tauladan, di zaman itu dibuatkan patung untuk mengenang kebaikannya. Dengan bergantinya generasi, akhirnya beralih fungsi, malah dipujanya, dan menjadi berakhirnya zaman Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh. Dalam jangka kenabian Nabi Nuh diceritakan hanya mengimankan 70 umat manusia. Ada yang menceritakan 80 yang mau beriman, dan Nabi Nuh juga disebut sebagai bapaknya manusia yang kedua, karena umat manusia dari keturunannya anaknya Nabi Nuh. Sampai berakhirnya zamannya Nabi Nuh, diutuslah Nabi Ibrahim yang dihadapi seorang raja dan para pemuja berhala yang dipatungkan. Dan Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi karena semua nabi yang setelahnya ke semua dari keturunannya Nabi Ibrahim. Dan Imam Al-Mahdi juga dari keturunannya beliau Nabi Ibrahim. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sama dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bapaknya sama juga. Mungkin nama bapaknya Imam Al-Mahdi bukan seperti bapaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah. Kemungkinan memang dari turunnya beliau, akan tetapi yang dimaksud bapaknya sama dengan bapaknya itu juga dari keturunan Nabi Ibrahim dengan jalur yang lain, menjadi menyatu mungkin dari turunnya istri Nabi Ibrahim yang ketiga yang bernama Siti Khoturah, juga dari jalur keturunannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tidak salah pasti benar, kalau tidak benar pasti salah, karena sifat bisikan dari gaib bisa jadi dari malaikat atau dari iblis, seperti yang kami sebut di atas tadi, dan yang menjadikan berakhirnya zamannya para nabi itu penyebabnya keilmuan umatnya tidak bersanad atau bersanad ke iblis, sanadnya terputus, dan itu sudah menjadi
ikrarnya iblis yang ingin menyesatkan umat manusia di sepanjang zaman. Simbol 121 dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan agama Islam atau Islam yang rahmatan lil alamin. Dan semua syariat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan umatnya Nabi di zamannya Nabi tersebut. Dan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya agama Islam. Setelah tauhidnya menyelisihi dengan yang diimani para nabinya, nama agamanya menjadi nama golongannya atau berubah. Tauhidnya berubah menyamakan Tuhannya dengan makhluk atau dengan Adam, juga yang menuhankan dirinya sendiri seperti Islam jahiliyah saat ini. Syariatnya dari Nabi, tauhidnya dari guru besarnya, menyelisihi dengan ajaran Nabi, menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semua manusia mau kembali ke Islamnya yang menjadi bekal dilahirkan ke muka bumi ini dan mau melaksanakan atau bersanad keilmuannya ke nabinya masing-masing, Islam akan kembali menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi akhir zaman tentunya laksanakan yang diajarkan Nabi akhir zaman dulu, baru yang diajarkan Nabi yang sebelumnya atau dari Nabi lain. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.